Saya Indriska Fianti dari kelas Hubungan Internasional A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Di video Curhat Filsafat Part 2 ini, saya ingin mengevaluasi kekurangan dan mengupdate video saya yang sebelumnya. Menurut saya, video sebelumnya masih sangat banyak kekurangan. Dari segi saya menjelaskan dan menguraikan pertanyaan masih tidak sistematis dan masih sulit untuk menemukan poin dari video tersebut. Jadi, di part 2 ini, saya ingin menjelaskan pertanyaan saya yang di part 1 secara sistematis lagi dan secara filosofis. Selama saya belajar tentang filsafat ilmu pengetahuan, saya akhirnya mengetahui ciri-ciri berpikir filsafat dan bagaimana cara untuk berpikir filsafat. Di sini saya ingin mengaitkan cara berpikir filsafat dengan beberapa pertanyaan yang saya pertanyakan di video sebelumnya. Salah satunya adalah berpikir secara rasional, yang dimana cara berpikir ini mengharuskan kita untuk berpikir tidak secara subjektif atau perasaan. Cara berpikir ini juga bukan berdasarkan hayalan atau imajinasi semata. Jadi berpikir secara rasional harus dapat diterima secara akal sehat. Lalu, ketika kita berpikir secara rasional, maka kita harus mampu memisahkan hal yang bersifat pribadi. Karena menurut Woodhouse, berpikir pribadi akan membuat kekaburan berpikir dan menghambat diskusi. Menurut buku yang saya baca, untuk berfilsafat diperlukan 4 sikap batin yang mendukung terjadinya komunikasi secara efektif. Yang pertama, keberanian untuk menguji secara kritis hal-hal yang kita yakini. Yang kedua, kesediaan untuk mengajukan hipotesis-hipotesis tentatif dan memberikan tanggapan awal terhadap suatu pernyataan filsafat. Yang ketiga, kesediaan untuk menempatkan tekad pencarian kebenaran di atas kepuasan diri sendiri karena telah menang dalam suatu perdebatan atau kekecewaan karena kalah. Lalu yang terakhir, adanya kemampuan untuk memisahkan sikap atau pandangan atau konflik pribadi. Terkait pertanyaan saya di video sebelumnya mengenai mengapa seseorang dapat merasa insecure, tentunya akan ada perbedaan pendapat pada tiap individu. Ketika saya bertanya hal apa yang membuat Anda merasa tidak percaya diri, pastinya tiap individu memiliki jawabannya masing-masing. Dan untuk mendapatkan suatu jawaban secara filosofis, maka kita tidak bisa kekeh terhadap opini pribadi yang belum tentu benar. Jadi, jika seorang ingin berpikir secara filsafat, maka mereka harus terbuka dengan pemikiran-pemikiran orang lain dan tidak menganggap bahwa pemikirannya yang paling benar. Salah satu manfaat belajar filsafat adalah untuk membangun sikap toleran terhadap perbedaan sudut pandang. Insekuritas merupakan problem seseorang dengan dirinya sendiri yang di dalamnya sering mengaitkan dengan pengalaman pribadi atau masalah pribadi, juga opini-opini pribadi. Di dalam filsafat, kita tidak bisa melihat satu hal hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan kita juga harus melihat suatu hal secara menyeluruh dan mendalam. Tidak hanya pada hal-hal yang bersifat common atau umum, namun di dalam filsafat kita mencari tahu akan sebuah kebenaran tentang pertanyaan yang nantinya bisa diterima oleh orang lain dan bisa diterima pula secara logika. Apakah kalian pernah mendengar istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri? Menurut saya, istilah ini sangat berkaitan erat dengan penyebab seseorang mengalami rasa tidak percaya diri, menganggap suatu hal milik orang lain jauh lebih baik daripada miliknya sendiri. Ketika seseorang mengalami rasa minder alias rasa tidak percaya diri ini, maka orang itu telah kehilangan sepersekian persen kebahagiaan dalam hidupnya. Contohnya, perasaan tidak pernah cukup dalam diri kita secara tidak langsung membuat kita merasa tidak percaya diri dan kehilangan rasa bahagia. Namun, rasa tidak percaya diri dalam diri seseorang ini kan diakibatkan oleh faktor yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa mengeneralisasi karena perbedaan itu tadi seharusnya kita tampung, kita susun secara sistematis, kita cari berdasarkan prosedur hingga mendapatkan satu kesimpulan yang logis dan mampu meminimalisir keraguan-keraguan sebelumnya.
Kira-kira begitu penerapan ilmu filsafat untuk menemukan jawaban terkait pertanyaan saya di video part 1. Lalu kita membahas dari mana rasa tidak percaya diri ini muncul sebenarnya. Kalau kita melihat proses seseorang mendapatkan ilmu, kita sebagai subjek melihat suatu objek yang kita tangkap melalui panca indera, maka di situ kita akan menangkap sebuah makna. Makna yang kita serap masuk ke dalam jiwa, maka output yang dihasilkan adalah ilmu. Begitu pula dengan asal-usul rasa tidak percaya diri ini, kita melihat suatu objek, memaknai objek tersebut hingga memunculkan suatu pola pikir yang baru. Pola pikir dalam insecure ini bisa kita sebut seperti harus adanya kesempurnaan dalam diri kita selalu kayak ngebatin gitu, mempertanyakan dia bisa kok saya enggak, oh manusia itu harus sempurna. Di sini saya ingin mendapatkan jawaban yang lebih dalam lagi mengenai mengapa pola pikir tersebut bisa muncul dan kenapa yang muncul harus menuntut sebuah kesempurnaan, padahal setiap manusia pun tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Mengapa mereka tidak memunculkan pola pikir yang lain? Ketika mereka merasa tidak percaya diri, kenapa sih harus menuntut sebuah kesempurnaan? Kenapa enggak memunculkan sebuah pola pikir yang lain gitu? Jawabannya akan dijawab di Curhat Filsafat part selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum